apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur. Bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Wakil Ketua PWNU Jawa Timur dan istrinya meninggal dunia akibat kecelakaan maut di Tol Pasuruan, Probolinggo. Polda Jatim membongkar grup asusila penyuka sesama jenis di media sosial. Polisi menangkap ular piton yang bersarang di plafon ruang tahanan Polsek Tanjung Bumi, Bangkalan. Wakil Ketua PWNU Jawa Timur dan istri meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di ruas Jalan Tol Pasuruan Probolinggo atau Paspro. 4 orang lainnya juga mengalami luka dan dirawat di Rumah Sakit Ar-Rozi, Kota Probolinggo. Kiai Haji Taufik Hasim, Wakil Ketua PWNU Jatim bersama istrinya Amiratul Mawaddah meninggal dunia di TKP usai mengalami kecelakaan di ruas tol Pasuruan Probolinggo atau Paspro. Jenazahnya langsung dibawa ke Pamekasan untuk dimakamkan. Selain 2 orang meninggal dunia, 4 orang terluka dan dirawat di Rumah Sakit Ar-Rozi, Kota Probolinggo. Di antaranya putra Kiai Haji Taufik Hasim, Muhammad Sakir Taufik, usia 7 tahun, dan Muhammad Ali Taufik, usia 4 tahun. Serta pengemudi minibus usia 26 tahun dan seorang pengasuh anak bernama Siti Zulaika usia 21 tahun. Kecelakaan bermula saat minibus melaju dari arah Surabaya menuju ke Probolinggo. Namun tiba-tiba mobil yang ditumpangi korban menabrak bagian belakang truk tronton yang berada di jalur lambat. Akibat benturan keras itu, minibus yang ditumpangi korban rusak berat hingga nyaris tak berbentuk. Menurut pengemudi truk tronton Siswoyo, semula dirinya menduga ban truknya meletus. Namun saat dicek ternyata minibus menabrak bagian belakang truknya. Saya pas jalan, tahu-tahu jedor dari belakang, Pak. Tak kira bannya meledak, ternyata ada mobil yang nabrak. Ada mobil yang nabrak dari Tadi belakang. pada saat kejadian itu yang jenengan lihat ada berapa orang korbannya? Enggak tahu saya, Pak. Gelap, Pak, posisinya, Pak. Enggak lihat berapa orang, enggak tahu saya. Gelap. Tapi kondisinya apa dengar suara jeritan atau bagaimana? Enggak, Pak, enggak dengar apa-apa. Enggak Setelah dengar itu patroli datang. Patroli tol datang langsung. Kan dekat itu jaraknya. Menurut Kanit Gakum Polres Probolinggo Kota, Ibda Faruk Hidayat, hasil olah TKP sementara, kecelakaan terjadi diduga karena pengemudi minibus mengalami microslip, kehilangan kendali hingga menabrak belakang bak truk yang berjalan di jalur lambat. Berjalan dari arah Surabaya menuju arah timur, yaitu arah Banyuwangi, kemudian di kilometer 835 plus 200 terjadi tabrakan dengan truk. Itu dugaan sebenarnya? Dugaan sementara microslip, ngantuk. Untuk memastikan penyebab kecelakaan maut ini, kedua bangkai kendaraan dibawa ke unit laka lantas. Sementara pengemudi truk tronton diperiksa secara intensif di kantor Polantas Polres Probolinggo Kota. Dandi Ari Ghafur melaporkan dari Probolinggo. Belasan rumah di Tulung Agung rusak akibat diterjang angin kencang. Angin kencang juga menumbangkan pepohonan sehingga menutup jalan. Angin kencang yang menerjang kawasan Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung, Sabtu sore menyebabkan sedikitnya 18 rumah warga rusak. Kerusakan paling parah menimpa rumah milik Utami di Dusun Kalituri. Atap dapur yang tersusun dari asbes rusak akibat tertimpa genting rumah tetangganya yang rontok diterjang angin. Selain menyebabkan atap jebol, genting juga merusak sejumlah peralatan dapur. Sebagian besar rumah yang terdampak angin kencang berada di wilayah Dusun Kerajaan.
Kerusakan terjadi pada atap rumah baik ringan maupun sedang. Selain itu, dampak dari adanya angin kencang juga memutus kabel listrik antar rumah penduduk. Hari ini kami di warga Desa Waung terkena musibah lagi, bencana alam, angin puting beliung dan menimpa sejumlah unit rumah. Tepatnya data yang terakhir kami terima dari Destana atau Desa Tangga Bencana sejumlah 18 unit rumah penduduk setempat. Itu di dusun mana saja dan kerusakannya seperti apa, Pak? Terbesar di Dusun Kerajaan, seruas Jalan Hoscokro Aminoto, kemudian Dusun Kalituri. Rata-rata kerusakannya sedang, ringan, atau gimana? Rata-rata kerusakan atap rumah itu kategori sedang dan ringan. Yang paling parah? Yang paling parah salah satu penduduk di Dusun Kalituri sini, saudari Ibu Utami, tepatnya di Dusun Kalituri sini. Selain menyebabkan belasan rumah rusak, angin kencang yang melanda sebagian wilayah Tulungagung juga menyebabkan pohon di tepi jalan tumbang hingga menutup Jalan Dr. Sutomo dan Jalan W.R. Supratman. Warga dan petugas kemudian mengevakuasi pohon agar lalu lintas kembali lancar. Danu Sukendro melaporkan dari Tulungagung. RSUD Kabupaten Jombang menyiapkan ruangan dan peralatan kesehatan sebagai upaya mengantisipasi merebaknya kembali virus COVID-19 di wilayah Kabupaten Jombang. Meski masih belum ada kasus COVID-19 di Jombang, RSUD Jombang telah mempersiapkan ruangan dan tenaga kesehatan khusus serta membentuk tim kesehatan khusus kasus luar biasa penanganan COVID-19. Hal ini merupakan langkah cepat untuk menindaklanjuti surat edaran Menteri Kesehatan RI terkait merebaknya kembali wabah COVID. Rumah sakit menyiapkan 10% dari jumlah ruangan yang ada, termasuk jumlah tempat tidur serta ruang isolasi dan IGD. Ruang perawatan pasien COVID-19 ini ditempatkan di ruangan perawatan gangguan pernafasan, ruang bersalin, dan ruang bayi atau anak-anak. Yang pertama kami melakukan rapat tim KLB bersama para dokter dan tim untuk menyiapkan apa-apa saja yang perlu dilakukan di rumah sakit. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi secara internal. Teman-teman juga harus memakai APD dan lain sebagainya. Kemudian kita siapkan reagen, obat-obatan, ketercukupannya, dan juga pemeriksaannya. Dan lagi-lagi juga kita berharap ya, karena kasus COVID ini kan tidak mortalitasnya tidak terlalu tinggi, insya Allah. Dan ini hanya menyerang orang yang dengan komorbid seperti itu, jadi tapi kewaspadaannya tetap. Selain persiapan sarana dan prasarana, upaya pencegahan ini juga diterapkan kepada tenaga kesehatan untuk mengantisipasi sejak dini terhadap segala kemungkinan penularan atau penyebaran virus COVID-19, mulai dari pemakaian APD hingga kesehatan tenaga medis sendiri. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang.